Uni Rifa jelaskan itu Kristen menolak Bible. Apa alasan Uni Rifa berkata demikian? Oh, ya udah, aku buktikan aja langsung ya. Ya. Yesus itu Tuhan yang terkutuk nggak? Siapa bilang? Apa dasar Uni Rifa berkata Galatia demikian? pasal 3 ayat 13, silakan dibaca. Saya lagi 200, coba Uni Rifa baca coba. Ya udah, panggil Bunda Gembala dulu dong. Kan kamu nanya sama Bunda, nak. Emang kamu gembala Uni Rifa? Masa gitu? Pendeta rupanya. Oh iya, Pak anak Bunda. Paham nggak konteks itu, Bunda? Tuh kan menolak Bible kan menolak Bible, anak Bunda tuh kan menolak Bible, anak Bunda menolak Bible. Begini, Tuh kan begini. menolak Bible, anak Bunda Iya anak Bunda menolak Bible. Iya anak Bunda menolak Bible, anak Bunda menolak Bible. Tadi tanya apa maksudnya Oten menolak Bible. Anak Bunda kasih data Galatia pasal 3:13. Apakah Yesus terkutuk? Anak Bunda nggak mau mengakui. Sekarang kelihatan kan menolak Bible. Kalau Mbak beli ayam, Ya tergantung kalau ayamnya masih hidup ya aku potong dulu lah, aku cabutin bulunya. Nggak mungkin aku telan bulat-bulat. Emang aku Oten. justru itu firman Tuhan juga ini kita nggak langsung telan bulat-bulat. Mbak, ini kesannya kita lihat langsung menelan. Lu samain firman Tuhan sama ayam. Enggak, Lu emang justru keterlaluan itu lu saya firman. memberikan Masa firman kami Tuhan adalah pemahaman Yesus sama dengan bagaimana ayam? menafsir firman Tuhan. Pada mulanya firman bersama Allah, firman Nah, itu adalah Allah, cerita tiba-tiba kamu firman supaya kamu- sementara ayam ini emang keterlaluannya. Makanya- Apa ini? Dasar apa ini? Sebentar, Dasar apa? sebentar. Nggak ngerti. Lu ngomong apa, Kamu Perguso? berkata Kristen menolak Bible berdasarkan Aku berkata, Galatia 3 karena ayat kamu tidak terima Bible di situ. Itu Galatia 3:13. Yang terkutuk Itu siapa? bukan Yesus soal bukan. menerima atau tidak, itu soal penjelasan narasi. Lo kok Biar saya soal jelaskan. penjelasan di Iya, situ iya. tertulisnya terkutuklah yang mati di tiang Iya. salib. Di situ siapa Iya. yang terkutuk? Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo Ini Kalisa coba Juni. jelaskan. Apa prinsip agamanya? Apa? Kristen. Oh Kristen, ya brotherku. Apa yang mau dijelaskan brotherku? Coba dulu Uni Rifa jelaskan itu Kristen menolak Bible. Apa alasan Uni Rifa berkata demikian? Oh, ya udah, aku buktikan aja langsung ya.
Ya. Yesus itu Tuhan yang terkutuk nggak? Siapa bilang? Apa dasar Uni Rifa berkata? Galatia pasal 3 ayat 13, silakan dibaca. Saya lagi 200, coba Uni Rifa baca coba. Ya udah, panggil Bunda Gembala dulu dong. Kan kamu nanya sama Bunda, nak. Emang kamu gembala Uni Rifa? Masa gitu? Pendeta rupanya. Oh iya. Oh, Pendeta gembala dari mana? itu istilah Al-Quran. Dalam Al-Quran, barang siapa yang menyuruh kepada kaum kafir, mereka itu seperti berseru kepada pengembala, berseru kepada hewan ternak. Itu istilah yang diberikan Allah kepada saya, yang berseru kepada kaum kafir. Halo Uni Rifa. Langsung Jadi gitu, tunjuk anak dasar, Bunda. Tidak usah mengejek. Anak Bunda tadi kan nanya. Bunda lebih hebat daripada pendeta-pendetamu loh, anak Bunda. Kamu disuruh panggil anak. Kamu tuh nggak tahu diri loh, dapat ilmu dari Bunda tapi nggak mau mengakui kalau saya ini Bunda Gembala. Kan nggak tahu diri banget. Coba lah, ini Bunda kasih kamu data nih Galatia. Tadi kamu nggak bisa nunjukin Galatia pasal 3:13. Bunda yang kasih data. Kurang apa coba bundamu ini, nak? Iya, Ayo Bunda, buka mulutnya, cepat, nak. Ini cepat. baca, nak. Buka salah, buka mata, nak. Buka mata ya, nak. Bukan buka mulut. Sorry. Ini baca, anak Bunda. Galatia pasal 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuk Allah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan anak Bunda mau tanya, yang terkutuk di sini siapa, anak Bunda? Paham nggak konteks itu, Bunda? Tuh kan menolak Bible kan menolak Bible, anak Bunda. Tuh kan menolak Bible, anak Bunda menolak Bible. Begini, Tuh kan begini. menolak Bible, anak Bunda. Iya, anak Bunda menolak Bible. Iya, anak Bunda bukan menolak menolak Bible, Bible. anak Bunda menolak Bible. Tadi tanya apa maksudnya Oten menolak Bible. Anak Bunda kasih data Galatia pasal 3:13. Apakah Yesus terkutuk? Anak Bunda nggak mau mengakui. Sekarang kelihatan kan menolak Bible. Bukan menolak Bible itu. Itu tadi Bunda tanya apa? Terkutuklah yang mati di kayu salib itu siapa? Yo. Memang yang disalib itu. Nggak mau jawab. Tolak Bible. Begini, Mbak. Jederkon. Biar aja saya yang jawab. Mbak, aku mau Apa jelaskan. sih? Mbak, saya mau Apa bertanya. sih iman Kristen? Saya mau Mau bertanya, tanya Mbak. apa? Kalau Mbak beli Bertanya apa, ayam, saudaraku? kira-kira kalau Mbak beli ayam dimasak dulu apa langsung dimakan? Kalau Mbak beli ayam, Ya tergantung. Kalau ayamnya masih hidup ya aku potong dulu lah. Aku cabutin bulunya. Nggak mungkin aku telan bulat-bulat. Emang aku oten. justru itu firman Tuhan juga ini kita nggak langsung telan bulat-bulat. Mbak, ini kesannya kita lihat langsung menelan. Lu samain firman Tuhan sama ayam. Enggak. Lu emang justru keterlaluan itu lu, saya firman. memberikan Masa firman kamu Tuhan adalah pemahaman Yesus sama dengan bagaimana ayam? menafsir firman Tuhan. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman Nah, itu adalah Allah. ceritakan Tiba-tiba supaya firman kamu- sementara ayam. Ini emang keterlaluan Makanya anak. jangan kamu Aduh, telan-telan bukan menolak bulat Bible. itu Alkitab. Aduh, Kalau bukan kamu cuma telan menolak bulat, Bible. ya Ternyata kamu kamu menghina sesat. Bible. Kamu samain firman dengan anak ayam. Ini Bukan penjahat banget sih menghina kalian ini kamu. Kristen-Kristen ini. Saya kasih contoh kamu. Saya Masa kasih kamu contoh samain kamu, analogi ayat-ayat firman dengan Tuhan itu kamu ayam? akan minta semua. Begitu kamu. Ya kan ini buat tidak makanan. bisa. Emang itu Bible mau dimakan? Apa sih ini? Berarti kamu sesat ya. Masa kamu Cara samakan berpikirnya firman Tuhan bangsa. dengan ayam? Ini Jahat banget saya- nih, dicabut ke kita bulunya sama ajak Bunda berdebat loh. kok, tapi kesannya Aduh, ini itu kita kayaknya bukan kamu tuh butuh berdebat. tisu deh. Ayo ambil tisu Bunda ini, kayaknya kamu butuh tisu deh. Udah, itu ingusnya udah berserak kemana-mana deh. Enggak. Coba sportif Nah, lah, ini Rifa. sebenarnya niatnya berdebat Apa sih tapi sportif? kualitasnya Sportif emang nggak arti sportif apa? Sportif Ya. artinya apa? Coba sportif. Emang Harus lagi lomba konsisten apa? dong. Sportif di sini. Berikanlah seseorang dulu itu Konsisten menjelaskan atau dengan sportif? baik. Konsisten atau sportif? Ayo jujur, yang Ya, sama mana? saja. Konsisten atau Konsisten ya sportif? tetap Konsisten pada mah beda. tujuannya. Sportif Ya ya apa? teratur. Emang apa pendirian aku yang tergoyahkan? Mana Setidaknya pendirian dengarkan aku dulu tergoyahkan yang penjelasan mana? itu. Jangan langsung Kenapa aku membantah. harus mendengarkan dia? Tapi kamu ingin Kenapa mau aku harus penjelasan. mendengarkan dia? Emang dia siapa? Loh, yang menjelaskan di sini aku, Bunda Gembala kalian. Loh, yang kamu jelaskan salah. Kenapa aku harus mendengarkan dia? Aku di sini narasumbernya. Dengar. Kenapa aku harus Dengar. mendengarkan dia? Bisa mendengar. Kenapa aku harus mendengarkan dia? Kan aku yang Biar saya narasumbernya. jelaskan. Bunda Gembala kan di sini Biar aku. saya jelaskan. Biar saya Kamu mau jelaskan. menjelaskan apa? Kenapa Kamu mau menjelaskan ketakutan? apa?
Ya dasar yang Kok kamu bilang takut? tadi dari dasar galet ya. Dasar apa ini? Dasar apa ini? Bentar, Dasar apa? sebentar. Nggak ngerti. Lu ngomong apa, Kamu Perguso? berkata Kristen menolak Bible Aku berdasarkan berkata, Galatia 3 karena ayat kamu iya, tidak terima Bible di situ. Itu Galatia 3:13. Yang terkutuk itu siapa? bukan Yesus soal bukan. menerima atau tidak, itu soal penjelasan narasi. Loh, kok Biar saya soal jelaskan. penjelasan di situ Iya. tertulisnya terkutuklah yang mati di tiang Iya. salib. Di situ siapa Iya. yang terkutuk? Hayo. Bentar saya jelaskan, kamu bisa diam tidak? Kamu ngejelasin apa? Tunggu. Kapasitasmu menjelaskan Ini di sini pas. sebagai apa? Galatia 3 ayat 13 ini Sebentar, biar saya jelaskan saya ini tujuannya. Bunda Gembala. Bentar dulu. Saya ini memiliki 1000 Roh Kudus dalam diri saya. Setiap pori-pori saya ini telah diurapi Roh Kudus karena saya membaca Al-Quran hampir setiap hari. Dari jiwa, raga, tubuh, hati, nurani, mata, seluruh jiwa hati saya ini diurapi Roh Kudus, yaitu Al-Quran. Kamu menjelaskan ke sini tuh apa? Sebagai apa kamu di sini menjelaskan? Apa iya aku seorang Bunda Gembala Jadi, harus begini, mendengarkan perkataan dari Kamu anak buka domba? live TikTok ini Allah untuk ini di sini menjelaskan ngapain? sesuatu dasar-dasar. Allah di sini tuh Bukan ngapain, ini. anak Bunda? Hei Tapi kenapa kamu generasi buka live Zigong, tapi tidak kamu izinkan orang hei berbicara? generasi Zigong, aku iya karena kamu nggak pantas bicara. Emang kamu siapa? Ini narasumbernya gue, anak Bunda. Bunda ini narasumbernya, anak Bunda. Kamu tuh baru tanya narasumber. saja. Itu temamu, itu Ya Kristen iyalah, menolak Bible. gua narasumber yang besar kan komanya kan Lalu gua. dari mana Yang dasar bisa pakai para kepala tisu penonton kan cuman gua. bisa memperjelas Sebagai kepala tisu gua di sini kalau Bunda Gembala. temamu itu Ini bukti Kristen kalau gua menolak Bunda Bible. Gembala, gua kepala tisu. Allah kepalanya nggak ada. Apa lu mau ngapain? Siapa Sedangkan kamu suruh lu tidak jadi tahu narasumber di sini? dasar-dasar Bible. Dasar apa dasar? Lu tuh balik sekolah dasar tuh SD sana, turun sana. Sekolah dasar dulu sana. Lu iman Kristen apa tadi masalah lu? Apa masalahnya anak Bunda? Masalahnya apa anak Bunda? Anak Bunda, anak Bunda, anak Bunda. Apa masalahnya? Iman? Hei, apa masalahnya iman? Waduh, kenapa sih umat Kristen ini aneh-aneh ya? Disuruh bertanya malah menjelaskan, disuruh menjelaskan malah bertanya. Hei, kalian itu apa yang kami tanya kalian nggak jelasin, yang nggak kami tanya kalian jelasin. Kalian tuh maunya apa sih? Saudaraku, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Jadi begini ceritanya. Pada mulanya kan itu firman, terus Bapak bersama-sama Allah. Apa sih kalian itu? Merusak peradaban banget. Hah? Emang saya bertanya tentang agama kalian, tinta. Saya tidak butuh penjelasan tentang agama kalian karena saya lebih paham daripada kalian. Terus kalian ngapain ngejelasin agama kalian sama saya? Itu ibarat ngajarin nenek-nenek makan kerupuk. Itu ibarat ngajarin burung itu terbang. Kalian ngejelasin agama kalian sama aku tuh kayak ibarat kata kalian mau ngajarin Deddy Kobuze buat matahin sendok. Kalian mau ngajarin lu cinta Luna dandan makeup jadi cewek. Jangan ya dek, nggak bagus buat kesehatan kalian loh. Halo Jumantri Tobias. Halo Jumantri Tobias Mel. Nama kamu panjang sekali nih. Jumantri Tobias, aduh panjang sekali namanya deh. Apa nih? Jumantri Tobias apa nih? Jumantri Tobias melankolis atau apa? Apa? Bisa. Kok gitu sih Kak Aulia? Sebentar saya mau baca nama kamu dulu. Jumantri Tobias me apa? Aku nggak bisa baca. Meong me apa gitu. Bisa gitu. Oh Walah. Mesak, sorry ya brotherku ya, salam kenal ya. Jumantri Oke, salam. Tobias Mesak. Selamat datang di Iqbal kata Bible, di mana Unriva adalah Bunda Gembala di sini. Anda akan berhadapan dengan saya dalam konteks kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan diskusi dua arah. Anak Bunda, ada yang mau ditanyakan anak Bunda? Tidak saya itu.
sebanyak ikuti ini tapi banyak lucunya. Tidak ada poin yang saya ya dapat di sudah deh. dalam ini. Kalau seandainya dengan kelucuan ini bisa melupakan hutang pinjol kamu ya kan nggak apa-apa ya dek ya. No. Silakan, ada yang mau ditanyakan anak muda? Anak muda, ada yang mau ditanyakan Tidak, saya anak tidak muda? bertanya karena Ya udah turun dong, logikamu tidak ngapain di sama sini? dengan logika sih. Ah. Ya beda lah logikanya Oten mah Tuhan mati, logikanya Islam mah Tuhan nggak pernah mati. Ya beda logika kita deh. Itu tidak pas. Mau nyamain logikanya sama orang Islam. Logika kalian mah Tuhan mati. Halo, apalagi kamu tuh? Logika kita tuh beda tahu. Logikanya umat Kristen adalah Tuhan itu manusia, manusia itu adalah Tuhan. Tuhan itu kekal tapi mati. Domba itu adalah Tuhan Siapa sekaligus bilang pengembala. mati? Itu logika kalian. Apa sih? Coba kamu jelaskan. Kamu baca Alkitab lengkap tidak? Apa sih kamu tuh mau apa? Tadi kamu bilang Tuhannya orang Kristen mati. Kamu baca Alkitab lengkap atau Oh tidak? iya, ada nih pemberitaan Itu kan kematian Tuhan. hanya sebagian daripada cerita. Baca Ya walaupun kelanjutan itu Bible seluruh. dibaca satu perikop, emang apa bedanya? Coba Langsung kamu jelasin deh. keseluruhan. Nih, kamu jelasin. Ketika dia mati, Ya udah kan kamu pada enak hari aja ketiga gue ia yang bangkit. suruh. Iya tapi Bangkit mati itu kan? menyatakan apa? Ya udah mati nggak? Mati Itu nggak? mati dalam hal apa? Mati nggak? Ya udah mati. Ya ampun. Ya udah mati. Ya udah. Tapi dia bangkit Tuh. tidak? Mati nggak? Dia bangkit, makanya dia pernah bangkit itu kan ada pernah mati nih. Tetapi Ya sudah, lalu apa nih, masalahnya? sebab setiap kali kamu makan roti ini baca nih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa nih? Iya, Kematian, kematian. apa? Kematian. Ya udah Tuhan mati Lalu kan? kan dia bangkit. Masa kamu penggal-penggal sepilah Ya udah, ayat? kalau gitu aku ganti. Tuhanmu pernah mati. Ya, pernah mati secara manusiawi. Oh, ya udah. Ya keilahiannya bangkit. Lah, Lah. keilahiannya bangkit. Yang bangkit waktu di tiang salib itu Allah berarti itu 100% ilahi bukan dan manusia. datang ke dunia Bentar. menjadi manusia 100%. Ya udah. Mana dalilnya? 1% Tuhan, 1% manusia tuh? Kamu tahu nggak Alkitab sejarahnya bagaimana? Kan kamu baca. Saya tanya, mana dalilnya di kitab kamu? 1% Tuhan, 1% manusia itu mana dalilnya? Baca Matius tentang kelahirannya. Udah, aku nggak mau mempermalukan kamu lah. Baca sendiri Matius. Kau pula juga aku baca Matius. Jangankan Matius. Jangankan kitab Matius ya. Kitab seandainya ada kitab Joseph dan kitab Simeon atau Bargodong, aku baca itu. Ada aja nih kalian. Apa sih kalian tuh kalau nggak bisa menjelaskan nggak usah naik lah. Ada aja lah. Kalau ada tertulis hantu Blau yang nulis kitabmu pun gue baca loh. Baca sendirilah. Kok nyuruh-nyuruh aku baca kitabmu? Ada-ada aja. Tuhanmu pernah bangkit. Mati nggak? Mana ada mati, itu kan kemanusiaannya. Tapi yang bangkit keilahian. Hantu Blau, itu yang bangkit itu tangannya bolong. Itu keilahian, tangan bolong gitu. Apa sih? Parah nih kalian ini merusak peradaban. Oke ya, anak video ya. Halo Hendrawan. Jangan marah-marah. Ya bunda lagi nggak marah-marah. Bunda kan habis ujian. Sedikit lagi Udi, masih lanjut lagi rapat sedikit. Habis ini selesai dah. Alhamdulillah sudah ada nama. Ini ngantuk ini bal, ini ngantuk kali. Dikit Ini lagi aku minta ngantuk. tolong. Aku lagi bentuk struktur kepengurusanku ini. Ya. Aku ngantuk. Ya udahlah. Anak dia. Ya, kasih informasi dulu ya. Dia. Buat Ikhwan Filah yang ada di bawah, teman-teman semua tolong dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang teman-teman ya, agar komal kita tetap kokoh. Jangan lupa di tap layar, di share dan posting ulang. Yang belum absen lovoren silahkan absen lovoren. Yang belum follow akun Kata Bible 03 silahkan di follow akun saya agar Anda tidak ketinggalan live ya. Di follow juga akun Unirifa teman-teman ya, luar biasa Gurundi dan Bunda Gembala kita nih. Nggak usah follow akun aku, nggak usah. Di follow nih, ikuti kejar aja orang ini, pokoknya dia ini parah lah. Luar biasa, ilmunya tinggi sekali ini, melebihi langit. Nggak usah aku di follow. Gurundi
Jadi di follow ya akun Uni Rifa teman-teman. Burundi. Nah, ini sedikit informasi buat teman-teman semua yang berdomisili di Kalimantan Timur. Buat anda semua yang ingin bergabung dalam apologet Islam Indonesia dalam barisan API Kaltim, silakan DM saya teman-teman. Yang ingin bergabung dalam barisan apologet Islam Indonesia DPW Kalimantan Timur, silahkan DM saya teman-teman ya. Konfirmasi ke saya langsung. Lanjut nih, aku selesaikan dulu nih. Ada Ustadz Miftah rupanya di bawah nih. Baiklah saudariku. Jadi teman-teman ya, teman-teman harus tahu bahwa di TikTok ini itu orang itu banyak yang cari hiburan, banyak yang dikejar pinjol, banyak yang dikejar istrinya karena ketahuan ngintipin janda mandi, banyak yang lari dari kenyataan. Maka kita juga tidak boleh melupakan mereka yang butuh asupan nutrisi humor juga, tapi tidak melampaui batas ya. Buat anak bunda, anak-anak setan, anak-anak domba, anak serigala, anak-anak dajjal, tolonglah jangan tampakkan kali lah kedajalan kalian. Bisa nggak sih kalian tuh kayak sok baik dulu lah biar enak diskusi kita ya. Kalau perlu sok baik aja lah dulu lah ya. Halo malam, Hokage. Agamanya apa? Burundi. Oh, panggil bunda, Kristen Burundi. bundi. Oh, Bundi. Kristen, panggil bundi. Iya, Bundi Bundi. Gimbili ya, Bundi Gimbili ya. Bundi Gimbili. Panggilnya gimana? Bundi Gimbili. Selamat malam Bundi Gimbili. Apa iya. kabar Bundi Gimbili? Malam Hokage, Anak bunda, anak anak Bundi Gimbili. bunda. Adik Bundi, bukan anak Edi, Bundi. yolo, yolo, yolo. Adik Bundi, Yolo, adik yolo, Bundi. yolo, yolo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Yolah. Gimana Iya. Hokage? Iya, Bundi Gimbili. Gini aja Bundi Gimbili. Iya. Kita masing-masing Apa, punya Nak? Tuhan kan, kepercayaan gitu ya Bundi Gimbili. Iya. Iya, jadi Iya. Kristen dengan Tuhan Yesus, Islam dengan Muhammad. Boleh. Selesai Bundi. Oh, kami nggak nyembah Nabi Muhammad, sorry ya. Iya, Kami yolo, jangan yolo, mentang-mentang yolo. kalian menyembah Yolo, kepada yolo, Tuhan yang yolo, berkelamin, Bunda. kami diajak nyembah Tuhan Yolo, berkelamin, yolo, nggak yolo. bisa lah kayak gitu. Ih, nggak Itu apa-apa namanya loh, apa? Bunda. Itu namanya adalah Nggak apa-apa Ih, nggak loh, mau Bunda. sembah laki-laki. Yolo, yolo, yolo. Nggak mau. Kamu nggak mau maksa. mengikuti Ih, Muhammad? mentang-mentang Tuhannya. Kamu Nggak mengikuti mau, kami nggak Muhammad. pernah nyembah Nabi Kenapa Muhammad. Bundi? Kami nggak pernah mengikuti. Kan mengikuti ya. Muhammad. Oh iya kan ngaku. Iya, Ngaku kan lah saya juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Bunda. Bundi tadi bilang sendiri Ada mengikuti apa Muhammad. kamu? Saya mengikuti dosen saya, mengikuti ulama saya, mengikuti mama saya. Jangan Apakah di mute kamu Bundi. Tidak. Ya Allah, ya. Bundi jangan di mute dulu. Itu. Aduh, bisa nggak? Saya percaya dengan Tuhan gini Yesus. loh. Kalau jadi Kristen tuh jangan. Islam dengan Enggak, kamu tunggu. Kamu mau percaya sama patung Yesus juga nggak apa-apa. Udah, ya nggak- Kami umat Islam ini percaya kepada Nabi Muhammad. Diam dulu, ya Allah. Mana? Kenapa sih Kristen ini kok nggak bisa? Nah, kok Gantian di- dulu dong eh, bicaranya ya. Bisa nggak saya mau bicara. Kamu cerewet sekali kayak mama. Kamu mama. bicara, Bundi. Gantian. Begini loh. Diam dulu gantian. Gini ya, saudaraku Kristen, kalau Iya. kalian puas menyembah manusia berbiji, sabar. Kalau kalian puas dan bahagia menyembah manusia berbiji, kami tidak pernah marah dan tidak pernah mengganggu. Tapi tolong jangan fitnah kami menyembah manusia loh, karena kami mengikuti Nabi Muhammad. Nggak maka apa-apa kami loh, menyembah Bunda. Nabi Muhammad. Nggak apa-apa loh, Bunda. Kok nggak apa-apa? Maksa. Kok maksa kamu yang menyembah Muhammad manusia suri berkelamin tauladan. berdubur, kok saya kamu paksa? Oh betul, Suri tauladan. tapi bukan. Iya, Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, sabar. Bedanya Ngapain sih Muhammad begini? masih di kuburan, Ini kamu, Bunda. kamu tunggu tuh. Iya, Tuhan kamu pernah dikubur ya. Bedanya Muhammad Paulus masih juga masih di kuburan kok. Iya. Makan Gini loh, jangan terguncang gitu. Bangke jadi- terguncang banget. Oh, Iya yang kan? bangke itu Paulus, Iya, Matius, bangke, Markus, Lukas kan masih bangke juga. Paulus Ya udah, saya kalau sembah. mayat manusia tuh, ya udah. Kalau Muhammad mayat disembah manusia itu gak, Bunda? bangke. Bunda, Iya, enggak, saya enggak pernah Muhammad nyembah. Tuhan di- Saya tanya, manusia itu kalau mati jadi ya, bangke? kita Tuhan Yesus, Saya Bunda tanya, Muhammad. bukan. Oh, Enggak, saya tanya, kalau manusia itu mati jadi bangke enggak? Muhammad jadi bangke. Kok di mute? Ya, berarti Di kamu mute, bilang Bunda. seluruh manusia Kok di yang mati mute, itu jadi Bunda? bangke. Iya, Muhammad jadi bangke, Bunda. Iya, saya tanya, apakah Bedanya Yesus enggak, Yesus Oke, enggak kalau jadi gitu bangke. Yesus pernah jadi bangke ya? Bangkit. 3 hari itu dia mati jadi bangke enggak? Tidak ada, mana catatannya enggak ada.
Bunda jangan jangan ini kematian Tuhan nih. Ini kematian Tuhan nih. Jangan Nih, samakan kematian Tuhan. Muhammad Nih, ya. dengan- Kalau mati kan nih. Nih. Oh nggak sama. Muhammad Ini Tuhan yang mati. Nih ya. Sebab setiap Nggak. kali kamu makan roti ini dalam minum cawan ini kamu memberitakan kematian ada Tuhan ini bangke, jadi Bu. bangke Tuhan kamu. mana? Loh, katanya kalau orang mati jadi bangke, gimana sih, konsisten dong? Katanya kalau orang mati manusia mama kamu Bangkit. mati jadi bangke, nenek kamu mati jadi bangke, Matius, Markus, Lukas semua jadi bangke, ibundanya Yesus jadi bangke, papa jadi Yolah, jadi yolah, yolah, dia bangke mati. kelojotan bunda, kelojotan dia bunda. Oh, Bunda berarti Jibril sama- semua yang mati itu jadi bangke menurut dia, teman-teman. Berarti dia menyembah Tuhan yang pernah jadi bangke. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang Kristen ini kok pelecehan terhadap Tuhannya tuh kayak apa ya? Mereka tuh betul-betul bangga melecehkan Tuhannya. Nabi Muhammad meninggal maka jadi bangke kata dia. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan kalau ada manusia pernah mati maka itu jadi bangke. Berarti Tuhannya pernah jadi bangke. Astagfirullahaladzim. Ini ciri-ciri iman terguncang, teman-teman. Jadi kalau orang imannya sudah terguncang, dia tidak mampu mendengarkan dan tidak mampu memaparkan informasi yang jernih. Karena yang dia butuhkan itu menghujat. Dia cuma pengen dapat kesempatan menghujat Nabi kita. Dia pikir ketika dia menghujat Nabi Muhammad, Tuhannya aman. Justru dia membuka aib Tuhannya gitu loh. Karena kalau Nabi Muhammad meninggal kan semua manusia meninggal. Lah ini Tuhan yang mati pernah jadi bangke loh. Astagfirullahaladzim, sedih banget jadi Kristen ini ya. Mau mencoba menelanjangi orang, tahu-tahu Tuhannya yang tertelanjangi kesekian kali. Sedih banget jadi Kristen ini ya. Muhammad mati lah, apa anehnya Nabi Muhammad mati? Nabi Muhammad wafat, si Rasul Paulus mati, si Rasul Matius mati, semua Rasul dalam kitabmu mati semuanya. Lah apa anehnya, kan Nabi Muhammad juga Rasul. Lah yang aneh itu Tuhan mati jadi bangke 3 hari. Karena menurut kamu mati itu kan jadi bangke. Kristen-Kristen itu sadar nggak sih mereka ya, kalau mereka mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Nabi Muhammad tuh pasti yang tertelanjang itu Tuhan mereka gitu loh. Kalian tuh nggak malu ya punya Tuhan yang memang betul-betul pernah jadi bangke gitu? Hah? Astagfirullah ya, Tuhannya pernah jadi bangke loh 3 hari kata dia loh. Kejam kali mulutnya ya. Biasanya kalau cowok-cowok kayak gitu tuh biasanya tuh pecinta sesama biasanya tuh. Laki-laki itu tidak mau melawan perempuan, tapi kalau laki-laki melawan perempuan biasanya tuh pecinta sesama jenis. Apalagi kalau cara bicaranya tadi ya, tuh punya kepahitan biasanya tuh. Dia tuh sama perempuan biasanya tuh benci gitu loh. Kalau perempuan yang tidak dia suka, dia bisa bunuh orang yang tidak dia suka tuh. Aku pernah belajar psikologi itu soalnya. Ya jadi memang teman-teman kita Kristen menganggap bahwa kalau ada manusia yang meninggal maka otomatis jadi bangke. Secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Tuhannya pernah jadi bangke selama 3 hari gitu. Astagfirullah. Halo Jurik. Halo Jurik. Halo Jurik. Ngeri banget ya cara berpikir mereka ya. Hanya ingin menghujat Nabi Muhammad, mereka tidak peduli bahwa itu kembali ke Tuhannya. Kalau Nabi kita wafat apa anehnya? Orang Nabi Ibrahim juga wafat, berarti Nabi Ibrahim bangke. Nabi Musa bangke berarti. Waduh parah banget mereka ini ya. Ya, toko-toko berarti Yehuda tuh udah jadi bangke gitu. Parah banget, astagfirullahaladzim ya Allah. Ngeri gak sih menurut kalian cara berpikir mereka itu? Mereka mengatakan orang yang meninggal otomatis jadi bangke. Berarti mamahnya jadi bangke, bapaknya jadi bangke, nenek moyangnya semua jadi bangke. Dan Tuhannya pernah jadi bangke. Waduh, kasar banget mereka itu ya. Kasar dan logikanya itu bukan logika manusia normal gitu ya. Karena istilah bangke itu untuk binatang teman-teman ya. Istilah bangkai itu untuk binatang. Betul-betul berhasrat sekali menghujat Nabi Muhammad tanpa sadar dia telah mengatakan ibunya Tuhannya jadi bangke gitu. Itu parah sekali. Tapi gimana nggak parah ya, orang tuanya jadi terkutuk dia percaya kok ya, apalagi cuma jadi bangke ya gitu. Dia bilang gini, ya Tuhan kami kan mati tapi bangkit lah. Lebih hebatan iblis lah, iblis belum mati. Iblis belum mati sampai sekarang. Daripada Tuhan kalian kan lebih hebat iblis. Tuhan kamu harus mati dulu gitu loh. Sementara iblis sudah pernah dari surga turun ke bawah, nggak pernah mati. Kan hebatan iblis gitu loh. Terus hebatnya Tuhan kamu pernah bangkit tuh apa gitu? Orang pernah mati kok bangga gitu kan? Tunggu dulu. Tuhan pernah bangkit tuh, Tuhan pernah mati itu hebatnya apa? Coba aku tanya sama kalian deh yang punya rasio, Kristen-Kristen yang punya rasio nih.
hebatnya Tuhan pernah bangkit itu apa? Karena yang lebih hebat itu adalah Elia dan Henok yang tidak pernah mati tapi sudah ke surga. Coba, Tuhan yang punya esensi ketuhanan itu adalah yang kekal. Karena kalau Tuhan kalian pernah mati, maka dia bukan Tuhan kekal lagi. Ya, jadi kalau Tuhan kalian pernah mati, maka Tuhan kalian tidak kekal karena pernah mati. Itu justru merendahkan Tuhan itu sendiri. Lalu kenapa kalian promosikan Tuhan yang pernah mati dan bangkit? Bagi kami kalau ada Tuhan pernah mengantuk saja, Tuhan menguap aja, itu udah cacat celah di hadapan kami, apalagi mati. Ya, apalagi Tuhan tangannya bolong, itu tuh bagi kami tuh udah make sense. Maaf ya teman-teman Kristen ya. Silakan kalian menyembah pada manusia yang memiliki kelamin dan alat vital dan bergender. Mohon maaf, kita tidak bisa setara dan tidak bisa sama levelnya. Karena kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Begitu. Halo Jurik. Jurik ada yang menyampaikan dari tadi udah 3 kali mau naik. Halo? Halo? Ya. Ya. Oh, maaf Pak, baru ini nyoba main TikTok, jadi perkenalan dulu aja lah. Pengen ngobrol, pengen nanya tapi masih grogi kak gitu maksudnya. Ntar aja lah Kak ya. Di bawah aja dulu ya Pak ya, di bawah aja Pak, di bawah aja maksudnya Pak. Apalagi Riki, udahlah mentang-mentang kamu pernah COD cewek micet tiba-tiba itu mama kamu, nggak usah marah sama kami lah. Apalagi Riki, hah? Aduh, kamu ini enggak. Apa? Ayo ngomong, ayo. Jadi kamu Apa sih mau ngomong apa? Ayo ngomong apa? Mau ngomong apa? ini kamu bilang kamu enggak beribadah. Ayo apa? Apa ngomong apa? Gimana? Gimana coba? Mau ngomong apa? Apa sih? Ayam. Ibu kamu jadi pesundal. Astagfirullahaladzim, jangan gitulah. Kamu nggak boleh ngejek-ngejek orang tua kamu di sini loh. Aku nggak suka. Apa? Kamu pernah tuh wari? Apa kamu pernah tuh wari? Iya. Janganlah Riki, jangan gitu. Apa Riki? Apa? Istri kamu nggak enak lagi? Jangan gitu. Nggak boleh kamu kayak gitu loh. Hah? Tuhan kamu mati ketombak. Astagfirullahaladzim. Terkutuk. Oh iya. Apa? Iblis, karya penyalipan karya iblis. Maksudnya apa Riki? Apa? Udah lo bukan Tuhan jelek. terkutuk. Oh jelek Yesus, astagfirullahaladzim. Siapa yang jelek? Tuhan kamu jelek. Maksud kamu wajahnya gitu, kelakuannya. Jangan gitulah. Gak boleh gitu kamu tuh orang atau setan sih? Masa Tuhan kamu katain jelek? Siapa yang jelek? Tuhan siapa? Tuhan jelek. Astagfirullahaladzim. Ih kamu udah kasar banget. Tuhan kamu katain jelek. Aku gak suka. Turun ya. Gak boleh gitu. Masa Tuhannya dikatain jelek? Gak pantas. Tuhan itu disembah dek, bukan dihujat. Gak boleh gitu kamu ya nak. Tuhan itu disembah bukan dihujat ya. Gak boleh gitu. Jangan gitu ya nak ya. Gak boleh. Berhenti begitu ya. Buat teman-teman Kristen, berhenti menghujat Tuhan ya. Tuhan itu disembah ya, bukan dihujat ya nak ya. Halo Santun. Malam Uni. Malam agamanya Malam. apa? Kristen Uni, Kristen. Oke, Kristen silakan Uni. bro. Mau bertanya atau mau ditanya bro? Pertanyaan ringan Uni boleh ya? Boleh Iya ya? bertanya aja bang. Bentar lagi saya mau ngantuk mau tidur nih. Habis Iqbal Ya, cepat Bro. bal, buru bal, ngantuk bal. Uni, kalau dalam Quran itu Injil itu diturunkan ya? Injil itu diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Definisi diturunkan atau unzila itu maknanya adalah dari yang maha tinggi kepada Allah secara esensi, secara hakikat, secara ilmu mantik. Turun itu menunjukkan betapa wahyu Tuhan itu tinggi. Itu salah satu. Dan juga memang Allah berada di tempat yang tinggi. Ketika Allah memfirmankan firman-Nya itu dibawa oleh para malaikat, diberikan kepada para al-anbiya seperti itu.
Jadi Udah ya, tetap unggul itu. aku mau bentar, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman kita Kristen ini memang mereka itu memang bertanya ada dua kemungkinan. Pertama ingin menyamakan premis dengan kita, atau memang mereka tuh pengen punya kesempatan menghujat. Tapi kalau untuk orang ini saya kan udah pernah nih, dia ini saya tahu orang ini ya. Teman-teman di bawah ya saya tahu. Teman-teman kalau bilang oh Kristen penghujat, itu bukan hal umum lagi, hal rahasia lagi gitu. Memang sudah fakta gitu. Karena kan kembali lagi bahwa mereka Tuhannya aja mereka kutuk, jadi jangan berharap mereka itu kan santun kepada agama kita gitu. Jadi apapun pertanyaan mereka tuh ya memang, ya saya tahu kalian bilang dia penghujat, ya memang dia penghujat, Tuhannya aja dia kutuk ya. Pokoknya selagi dia percaya Galatia pasal 3:13 itu dia menghujat. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Jangankan Tuhan kita ya, Tuhan mereka aja mereka kutuk. Oke, pertanyaan kamu selanjutnya, dan kamu tidak berhak membantah atau memberikan penjelasan kecuali kamu bisa buka cam. Kamu bertanya saja. Ya pun. Ini ada kalimat yubashiruka bi kalimatin minhu. Itu kalau diterjemahkan itu menjadi apa Uni? Ya, yubashiru itu kan memberikan kabar, memberikan kalimat Allah kepada Sayyidah Maryam. Seperti itu kurang lebih. Apa pertanyaan ini saya nggak suka diuji-uji, kamu bukan dosen saya. Kalau bertanya itu sesuatu yang kamu nggak pahami aja. Kalau cuma nunjuk apa terjemahannya apanya, kamu bukan dosen saya, bro. Maaf ya. Kalau kamu seandainya ingin menguji-uji saya itu kamu harus buka cam dulu, kapasitasmu dijelaskan dulu. Kalau cuma kayak gitu kamu kan bisa cari terjemahan, kamu bisa lihat di Google kan. Gini loh. Jadi orang Kristen tuh jangan tunjukin lah kualitasnya di sini. Misal kalau cuma pengen tahu terjemahan kamu bisa searching di Google. Dan aku nggak mesti harus menjawab itu sebenarnya, walaupun aku jawab karena gini ya. Aku tahu Kristen itu sulit untuk menjawab karena kognitifnya itu rendah sekali. Sulit untuk bertanya karena kognitif kalian tuh rendah banget. Kalian tidak mampu menggali ilmu orang lain untuk kalian pahami. Karena kebiasaan kalian itu bertanya bukan untuk cari ilmu, tapi kebiasaan kalian itu bertanya itu untuk menghujat dan juga untuk merendahkan diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi kamu bertanya yang memang ada substansi tentang Kristen menolak Bible aja gitu loh. Karena kalau kamu cuma pengen tahu terjemahan kan kamu bisa lihat sendiri terjemahannya gitu. Siap. Jadi nanti Uni bertanya ke saya ya. Gini, jadi kisah itu. Nggak butuh. Saya nggak butuh bertanya tentang Kristen. Semakin dijelaskan Kristen semakin ambigu, semakin ngaco ya. Jadi saya nggak mau bertanya tentang Kristen karena Kristen ini nggak punya landasan teori dan akademis sama sekali. Kalau gitu nanti Uni tanggapi lah. Kalau begitu begini pertanyaannya Uni. Jadi enggak. Aku nggak mau mendengarkan penjelasan. Sorry, maaf ya, jangan memaksakan kami bodoh ya. Maaf. Kalau kalian mengajak orang bodoh di gereja aja, jangan di kami ya. Maaf. Aku lagi nggak mau dengerin ocehan orang Kristen tentang agamanya karena nggak ada manfaatnya buat peradaban. Pertama, tidak ada landasan ilmiahnya. Bentar, bro. Kalau pengen buka gereja sendiri, buka komal sendiri dong. Udah naik di komal orang masa maksa mau ngomongin agama kamu yang kita. Sorry ya, maaf nih ya. Pendeta kalian aja tuh nggak jelas loh menjelaskannya, apalagi kamu yang bukan pendeta. Sebentar, bro. Kan saya bilang gini, Kristen awam di sini cuma bertanya saja bolehnya. Aduh, bro. Dengarkan baik-baik dulu orang ngomong. Pertama ya, dengarkan dulu Kristen. Kristennya emang sama kayak hewan yang nggak bisa diatur ya. Dengar ya, kamu jangan kayak ayam dong. Ayam tuh susah diatur loh. Bebek juga susah diatur. Jadi gini, pertama, ini komal Islam. Prioritas kami itu setara hewan ternak. Bener ini orang kita lagi ngomong kok buka mic. Saya lagi ngomong. Saya lagi kasih narasi. Ini biawa ini ya. Gini loh, kalau kalian mau menjelaskan agama kalian yang nggak jelas itu, buka gereja, buka komal sendiri, masuk komal Kristen. Ini komal Islam. Penjelasan yang harus kami jelaskan adalah tentang Islam. Andai pun kami mengutip kitab kalian, bukan kami mau menjelaskan agama kalian yang nggak jelas itu, tapi kami ingin menyadarkan kalian bahwa di agama kalian tuh ada ayat-ayat begini loh. Tuhan terkutuk, Tuhan ngambil istri orang, Tuhan suruh nabinya bersundal, Tuhan suruh nabinya telanjang bulat, Tuhan mengutukin manusia suruh bunuh anak kecil. Itu. Jadi kami bukan mau mendengarkan penjelasannya seperti apa, karena nggak penting. Jangan GR saudaraku, nggak penting banget penjelasan tentang agama kalian, karena sejauh pemandangan kami, sejauh penelitian kami, 6 tahun kami berdiskusi, aku pribadi diskusi, agama kalian ini tidak berlandaskan kepada teori ilmiah. Jadi kalian tahu nggak, ini kerjaan aku tuh ini loh, nih kerjaan aku tuh ini loh, bikin skripsi loh, nih. Kalian tahu ini apa namanya? Ini skripsi, dan di sini tuh ada daftar pustaka. Kalian tahu nggak daftar pustaka ini apa? Ini bagian terpenting dalam literatur ilmiah. Ngerti? Kalian punya nggak ini di Bible-nya? Nggak punya. Kalau Al-Quran punya nggak punya? Punya Al-Quran. Siapa? Ini turun dulu deh.
Assalamualaikum Ustaz Miftah, tolong diisi dulu Ustaz. Sebentar, saya lagi ada rapat Ustaz. Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry tadi ke ini kena pembatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Nanti abis ini sama Ustaz ya. Begini loh saudaraku Kristen, tolong tahu diri ya. Tolong tahu diri ya. Ini Komal Islam, ini tempat kita mengedukasi dan mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk memperbodoh-bodoh anak bangsa, bukan bikin mereka semakin tolol ya. Ditolong kalau di sini tuh kita pakai landasan teori yang ilmiah gitu loh. Penjelasan pun menggunakan kaidah ilmiah. Nah, kami tidak butuh penjelasan kalian tentang Kristen, kecuali kalian pendeta, akademisi. Ya, kalau kalian itu orang awam tuh kalian cuma punya hak bertanya saja. Ya. Kenapa? Karena di sini narasumbernya adalah kami umat Islam. Jadi kalau kalian di sini birahi kali pengen menjelaskan agama kalian tuh salah kaprah. Pergi ke gereja atau ngomong sama keluarga kalian, karena apa yang mau kalian jelasin tentang agama kalian? Penulis kitab kalian aja nggak tahu siapa. Kok kalian mau ngejelasin gitu ya? Ya, kalian tuh ngejelasin agama kalian tuh gimana coba? Orang kalian ngerti nggak epistemologinya kitab kalian? Nggak jelas bro, gitu ya. Jadi di sini tuh kalian tuh dapat ilmu di sini. Kami nggak butuh ilmu dari kalian karena nggak ada ilmunya. Nah kalau Islam itu penuh dengan kaidah ilmu ya. Contoh seperti tadi itu, Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Kalimatullah itu bukan Allah. Kalimat milik Allah. Kalimat itu apa? Kata. Ya, ini kaidah ilmu nih. Indonesia ini menyerap bahasa Arab tapi mengganti, mendistorsi maknanya. Dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata. Dijadikan kumpulan kata di bahasa Indonesia. Kenapa kami harus ikuti bahasa Indonesia? Sejak kapan Yesus? Kalau Yesus itu kalimat, berarti Yesus itu cuma kun doang, gitu loh. Dan tidak ada ulama kami memahami bahwa yang namanya kun itu berubah menjadi manusia. Itu cuman himne Plato yang dari kitab kalian saja gitu ya. Jadi kalau kalian misalkannya pengen banget menyembah anak manusia, kami tidak masalah gitu loh. Kalian tuh kenapa sih nggak pede gitu loh? Silahkan kalian nyembah anak manusia. Maaf ya kalau kata-kata aku tuh kayak Tuhan berkelamin dan beralat vital tuh is okay, nggak apa-apa, kalian sembah aja. Tapi ya mbok, jangan maksa-maksa kami harus ikut kalian sama dengan kalian, karena kami jangankan Tuhan berkelamin loh ya, Tuhan berwujud aja, roh aja kami nggak sembah loh. Maaf nih ya teman-teman ya, Tuhan berwujud, jangankan Tuhan berwujud manusia, kalau ada Tuhan berwujud roh aja kami nggak mau animisme loh ya, kami bukan animisme. Nah begitu. Jadi mohon buat teman-teman Kristen tahu diri, ini Komal Islam, bukan buat kalian berkhotbah dan membawa doktrin-doktrin sesat itu di sini. Di sini kalian mendapatkan wawasan tentang Islam dengan baik dan benar dari kami gitu. Ustaz Miftah, ambil Ali dulu ya, udah 2 jam aku nih, aku harus istirahat Ustaz Miftah, besok capek, udah 2 jam lewat 10 menit loh aku live-nya. Kayak gitu ya. Oke teman-teman yang di YouTube, ya udah ya, capek banget teman-teman ya, aku tadi habis ujian sempro. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian Kristen tahu diri, naik ke sini itu dapat ilmu dari kami, bukan malah ngasih sesuatu yang bukan ilmu, tapi buih ya, nggak ada makna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Kristen ini nggak tahu diri ya Ustaz. Mereka masuk ke komal kita izinkan bertanya, malah ngejelasin agama mereka yang nggak jelas itu. Iya nggak tahu diri banget kan Ustaz. Ya makanya Nggak saya tahu diri banget dikatakan Maksudnya, akal mereka itu kan sungsang unik. oh iya sunsang. Iya. Nggak, maksudnya gini loh, kan nggak tahu diri banget kan. Kita kasih mereka izin untuk bertanya sepuasnya tentang agama Islam, tapi mereka malah nyuruh-nyuruh lah. Apa mereka tuh karena terbiasa jadi penjajah kali ya? Tahu lah. Iya. Karena yang ada dalam otaknya isinya blok otak. Ya oke deh, aku izin ya. Assalamualaikum ya. Siap, sehat-sehat Uni. Aku turun. Ini Akhi Iqbal masih rapat ya, rapat ini. Bang Rey, monitor Bang Rey. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Bang Rey, monitor. Cek.
Bang Rey, Udah siap framingnya tadi? Bang Rey ini dari Muslim apa Kristen. dari Kristen? Oh Kristen, ya. Aku mendengar aja banyak kayak framing semua, nggak ada yang betul. Iya. Apa yang dipramingkan, abangku? Semua narasi semua. framing. Iya. Oke. Salah satunya aja, salah satunya. Ini kan ada Kristen menolak Bible, tapi framingnya dari mana, abangku? Banyak. Banyak. Katanya Kristen menolak ajarannya lah. Oh iya. Kalau kami menolak ajaran Yesus, ngapain kami Kristen? Oke. Abang tidak menolak ajaran abang. Jangan framing. Abang tidak menolak ajaran abang. Ya tidak lah. Oh iya. Nah, coba kita buktikan. Abang ini dari Tritunggal atau dari selain Nggak Tritunggal? ada urusanmu di situ. Loh. Tunggal mau apa? Ya saya kan cuma nanya. Saya kan cuma nanya. Iya. Untuk gitu apa? loh. Mau bilang Tritunggal mau apa? Apa itu? Yang jelas kami sembah itu Yesus. Lah, nah itu menolak akal itu menolak akal itu menolak Bible itu. Itu Justru menolak kau Bible kafir, namanya. nggak mau mendengarkan kebenaran. Emang kafir artinya apa, Bang? Kafir itu menolak kebenaran, ajaran kebenaran Menolak ditolak. kebenaran. Itu Kalau kafir itu dari bahasa apa, Bang? Kafir itu nggak kan? tahu. Yang jelas kafir itu artinya Oh, menolak nggak tahu. kebenaran. Kirain tahu, abang. Setiap disampaikan itu. ditolak, Nggak. disampaikan ditolak. Makanya kamu Iya, iya, pandai-pandai tak botol gitu. Ini abang tadi kan katanya menuhankan Yesus, betul kan? Ya, terus Nah itu artinya abang itu berlawanan itu menolak Bible abang berarti itu. kok bisa? Di mana menolaknya? Ya, Allah itu menjadi manusia yaitu Yesus. Di mana Iya. menolaknya? Oke. Kalau Yesus itu emang Tuhan? Emang Tuhan itu Yesus itu, Bang? Menurut kamu? Bukan. Menurut Ya Yesus udah, juga. makanya Menurut itu Yesus bukan. Nih, menurut Yesus dan Bible Anda juga Yesus bukan Tuhan, Bang. Kok bisa? Di mana datanya? Coba? Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi itu. Yesus punya Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Makanya kalau nggak paham isi Alkitab, belajar, ditanya sama orang Oke. paham. Coba Jangan sekarang jadi kayak gini. botol menafsirkan Oke, sendiri. sekarang Diam kayak dulu, gini. Orang ngomong diam dulu. Oke, Kalau orang apa ngomong, yang mau diam dulu, dikatakan, Abang? gantian. Apa yang mau dikatakan? Belum siap ngomong udah kau potong-potong. Kamu ngomong saya diam. Iya, soalnya gini abangku, abang ini kan ketika mengeluarkan pernyataan itu selalu menolak akal gitu dan menolak Dari mana gitu. menolak akal? Ya tadi, Tahu kalau tadi kalau barusan tidak abang paham mengatakan. siapa Yesus, Tadi kau bilang abang manusianya mengatakan aja. bahwasanya Yesus itu Tuhan. Nah sekarang coba tunjukkan, apakah di Bible maupun pernyataan Yesus yang mengatakan kalau dirinya Tuhan, sedangkan Yesus punya Tuhan. Makanya aku bilang Allah itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Di mana Ya. coba dalilnya? Di mana dalilnya Allah itu menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Benar. Baca. Mau saya tunjukkan? Ya baca, tunjukkan. Oke. Nah. Loh, abang jijik baca kitabnya. Kok jijik tunjukkan dari bilang Oke, Botol, kita botol. langsung ngopain aja Disuruh lah. tunjukkan Ya, biar jijik. abang ini mengerti. Biar langsung ya. Oke, saya tunjukkan ya, Bang ya. Ya, nggak apa-apa. Biar abang ini agak sedikit ini ya, teman-teman ya. Oke, kita coba. Makanya aku bilang kalau serahkan. kau nggak pandai bahasa Ya, Alkitab. santai dulu. Yohanes tadi dalilnya di Yohanes Jangan berapa, Bang? botol. Yohanes 1:14, Bang. Iya, Bang. Ya, buka. Oke, Ya, buka. kita tunjukkan, Abang ya. Ya, kita langsung gas aja lah. Ya, gas lah, gas. Oke. Semampumu gas kalau kau mampu. Iya, siap. Gas. Abang, kalau Yesus itu laki-laki atau perempuan, Abang? Buka dulu datanya, baru kau ngecek. Ya santai, saya kan yang sambil nanya, Abang. Abang jangan Ya. jangan baper gitu dong. Abang ini lagi datang bulan ya? Abang lagi datang bulan. Ini kayak perempuan mulutnya, lo nggak bisa baca dibilang. ini dalilnya, Bang. Baca. Iya. Apa ini, Bang? Coba minta bacain dong, Bang. Bacain ini, Bang. Firman itu telah menjadi Firman itu telah menjadi manusia. Firman Mana, itu Yesus? siapa? Firman mana itu ya? siapa? Firman ini siapa emang, Bang? Kamu nggak tahu siapa Firman itu? Iya, makanya coba kasih tahu, Abang. Iya, kamu nggak tahu. Iya, makanya coba kasih tahu. Makanya saya tanya, kamu nggak tahu iya atau Ya, tidak ya gitu? coba kasih tahu. Ini Firman ini siapa emang? Kamu tahu Firman itu siapa? Iya, makanya coba kasih tahu. Abang tahu Bilang enggak? tidak tahu, Bang. Bilang tidak tahu. Abang nggak tahu Firman ini siapa? Botol. Bilang, kalau bilang tidak tahu, bilang. Jangan sosok pintar. Aku kehilanganmu, gitu. Yang kayak gitu nyanyinya.
Apa? Ya makanya kasih tahu firman itu yang mana, firman itu siapa, makanya kasih tahu. Betul. Apakah firman yang Firman kehilangan itu siapa? atau Kau tahu itu firman itu siapa? ya abang kalau nggak tahu nanti saya jawab kasih tahu dulu. gitu. Abang tahu nggak ini firman ini siapa? Aku nanya samamu, tahu nggak kau itu firman itu siapa? Loh, ditanya kok malah balik nanya. Loh. Iya, firman ini siapa? Ya kamu nggak tahu, bersih jawab. Iya, ya udah saya nggak tahu apa ini firman ini apa. Nah itu jujur, jangan Iya, jadi botol. iya, iya, siap. Oke. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Terus? Kamu percaya? Enggak. Enggak. Oke, buka Yohanes 1:1. Yohanes? Enggak, ini 1 aja ayat dulu 1. ya. Oh ya pokoknya Buka ini ya. Udah, dulu. ya udah bacain, abang jijik. Tadi Ya kau udah bilang bacain nggak aja. percaya. Ya Ya tampilkan, udah bacain, buka Yohanes bacain. 1:1. Iya, Tadi kau bacain, bilang nggak coba percaya. bacain. Udah langsung bacain, Buka, abang buka. jijik baca kitabnya. Buka. Ya Yohanes udah 1:1, bacain dong. baca. Kalau nggak jijik silakan bacakan. Buka. Cepat buka. Kenapa? Yohanes 1:1. Kenapa abang jijik membaca kitabnya sendiri? Ngapain jijik? Buka. Ya udah bersih kalau nggak baca. jijik coba bacakan. Ya udah buka bersih bacakan. Ya silakan. Mana bersih baca? Ya silakan bacakan. Oh abang nggak hafal? Astaga, Ya memang bohong. abang nggak hafal? Abang nggak hafal? Kayak tadi jijik bacanya mana dari baca? Lu abang nggak hafal? Tapi kok open cam, bukalah. Lah silakan abang. Silakan baca. Abang nggak hafal? Buka, mau nggak bukanya? Biar saya buka dari sini. Lu saya muslim nggak bisa didikte sama orang kafir. Nah, Orang kafir ngomong penyembah kafir. manusia. Coba abang tidak kafir, hafal. ngomong Abang kafir. bilang saja kalau nggak hafal gitu lu. Buka Yohanes 1:1. Ya silakan buka. Ya Malu. udah ini aja. Aku- Firman itu telah menjadi manusia. Ini Buka firman dulu ini. Yohanes 1:1 biar Ya kau silakan paham. buka. Kalau enggak saya ini, kalau enggak apa turun aja. Kalau enggak hafal turun aja. Jadi enggak ada kualitas gitu loh. Bohong, ada kualitas dia tunjukkan. Oke, kalau ada datanya. kualitas silakan bacakan. Silakan. Ya kalau nggak ada kualitas silakan tunjukkan data bacakan. dari tadi. Aku udah mau kutunjukkan 2 lagi tuh. Yohanes 1:1 mau kutunjukkan Iya. lagi. Kau Ya silakan, tidak ada silakan. datamu. Justru kau yang botol. Oh, saya nggak ada tanya sekali datanya. lagi. Kalau tidak saya Buka turunkan. Yohanes 1:1. Silakan turun. Atau saya ludahin. Hafal enggak? Buka Yohanes 1:1 biar semua silakan penonton buka. nampak. Silakan buka. Itu udah bisa on cam tuh. Hafal. Silakan. Buka Silakan buka. Yohanes 1:1. Ya itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman OTN itu seperti itu ya. Mereka itu jijik membaca kitabnya itu ya. Cuman yang aneh itu kadang-kadang kayak gini teman-teman Kristen itu ya. Mereka itu kalau disuruh baca kitabnya itu mereka jijik. Ketika muslim membaca kitabnya ketawa ketiwi, tapi ketika ada kitabnya diinjak-injak malah dikasih donasi. Itulah Kristen. Ya. Itu aliteng itu. Jadi mereka itu jijik ketika membaca kitabnya tersebut. Ketika ada muslim membaca kitabnya mereka ketawa ketiwi, dan ketika ada yang menginjak kitabnya malah dikasih donasi. Itulah aliteng ya. Alhamdulillah kita muslim ya, bangga kita membaca kitab kita ya, dari per hurufnya, per ayatnya, per suratnya, bahkan sampai 30 juz kami bangga dilantunkan di setiap musola, surau, masjid, majelis taklim, pesantren, bahkan di rumah-rumah gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang dari muslim? Abang muslim? Muslim. Bang, boleh nanya? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang yang mau ditanyakan abangku? Yang lagi rame nih bang, penyaliban itu karya iblis apa karya Bapak bang? Pak Ustaz. Oh, nanyainnya ke ini. Nanyanya ke Okten bang. Kalau muslim mau udah finish. Walakin syubbiha lahum. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi kalau bertanya apakah itu karya iblis ataukah itu karya ini dari kehendak Bapak, kita tanyakan kepada ini kalau Anda muslim gitu ya.
Kalau Muslim tidak seperti itu. Sekarang kayak gini, abang yakin nggak kalau Yesus itu disalib? Bang Rian monitor, Bang Rian. Bang Rian monitor. Cek 1 miliar, cek 2 miliar. Abang monitor, Bang Rian. Abangku, Bang Rian. Ya, ya memang perbedaan kita dengan mereka itu, kalau kita tidak bisa nyamar-nyamar ya teman-teman, kita tidak bisa nyamar-nyamar sebagai oten atau juga yang lainnya gitu kan, maka secara otomatis kita akan murtad. Karena indikasi daripada murtad itu ada 3 ya. Yang pertama secara qauliyah, kemudian secara fi'liyah, dan secara i'tiqadiyah. Jadi kalau kita tidak boleh ya, jadi teman-teman jangan sekali-kali menyamar-nyamar ya, jangan sekali-kali menyamar-nyamar. Jadi qauliyah itu secara ucapan, jadi secara ucapan kita itu sering melakukan seperti itu. Ibaratnya misalkan contoh, saya Kristen, saya Buddha, saya ini, nah itu ya seperti itu. Kemudian secara fi'liyah, ya Mbah ini siapa ini? Monitor Mbah Yanto, monitor Mbah Yanto monitor. Cek Mbah Yanto monitor. Wah, kok pada jadi berhala ini? Monitor Mbah Yanto. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itu yang pertama qauliyah, kemudian kedua fi'liyah, yang ketiga adalah i'tiqadiyah. Qauliyah ucapan kita ya. Ucapan kita yang apa namanya mengaku ya, mengaku sebagai non muslim. Apakah itu Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu gitu ya. Atau juga mengatakan saya bukan muslim, misalkan hanya untuk apa namanya, seperti misalkan kayak tadi misalkan gitu ya, yaitu misalkan dia muslim tapi seperti itu, maka dia udah termasuk murtad. Kemudian fi'liyah, perbuatannya, dia apa namanya perbuatannya, contoh misalkan kita ini muslim tapi mengikuti kegiatan-kegiatan yang berritual, mengikuti ritual-ritual yang berhubungan dengan ritual ibadahnya agama yang lain. Contoh misalkan kita masuk ke gereja mengikuti ritualnya, walaupun itu apa namanya tanpa diucapkan apa, itu sudah termasuk. Kemudian yang ketiga adalah i'tiqadiyah, secara keyakinan, padahal sholat, padahal ini, tapi meragukan Al-Quran, meragukan hadis itu ya. Nah itu juga udah bagian, maka berhati-hatilah ya buat teman-teman muslim ya. Bang Alwi, kayaknya dari nama ini mestinya muslim ya. Abang Alwi monitor, Bang Alwi monitor, Bang Alwi cek. Bang Alwi monitor, Bang Alwi Bang Alwi monitor. Waduh. Oke, itu ya. Jadi perlu berhati-hati buat kita semua ya. Buat terutama di ranah diskusi ini kita kadang-kadang terjebak oleh narasi ya. Terjebak oleh narasi, kadang-kadang juga kita juga terbawa situasi dengan berpura-pura tersebut, dan itu jangan sampai terjadi ya. Oke, sambil menunggu oten-oten yang lain, sambil menunggu Iqbal ini, beliau lagi rapat DPW ya. Kira-kira apa ini yang kita bahas ini untuk kali ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Kang Meki ya. Ya insya Allah kita bersama guru-guru kita insya Allah akan konsisten dan istiqomah ya. Sekecil apapun, walaupun kami hanya bisa ngoceh gitu ya, kita akan berusaha terus berjuang ya. Bang Atim monitor, Bang Atim monitor, abangku Bang Atim ya. Amin, Allahumma amin. Syukran katsiran, jazakallah.
bahas tentang Yesus mengakui dirinya sebagai utusan. Wah, kalau untuk sebagai utusan mungkin kita akan dari keislamannya ya, supaya tidak terlalu monolog ya. Jadi supaya tidak monolog, kita dari lebih ini apa namanya, di Islamnya saja ya. Kemarin, oh kalau nggak salah sudah dibahas ya, masalah penaman Yesus itu juga sebagian daripada Yesus itu apa namanya, iya, kita harus menghindari, kita kalaupun membahas ini kita akan dari sisi keislamannya saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini teman-teman ya, jadi Nabi Isa alaihissalam ini adalah salah satu nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala itu muliakan. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Maka kenapa ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kullun amana billahi wa malaikatihi, dan juga kepada malaikat, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan kepada para rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, dan kita dilarang untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing para nabi itu memiliki keistimewaan dan mukjizatnya masing-masing ya, walaupun baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirul anbiya imamul mursalin itu ya, tapi bukan berarti bahwasanya mereka itu ada perbedaan ya. Bang Perisai monitor, Bang Perisai monitor, perisai kebenaran. Abang Kristen, abangku, abang monitor, abang cek, waduh. Iya. Betul, Islam memuliakan semua para nabi ya, jangankan para nabi, kita semua manusia. Nabi jelas orang yang maksum, baik nabi maupun rasul, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga termasuk orang-orang yang dimuliakan jika kita menggunakan akal kita dengan sehat. Maka kenapa di dalam surat At-Tin itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala didesain begitu rapi, begitu sempurna. Kita didesain sebaik-baiknya fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik, yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Coba dengan postur berbagai macam ya, dengan apa coba, dari sekian juta dan miliar yang nongkrong di permukaan bumi berbeda-beda, bahkan ada yang kembar sampai kembar 5. Allah ciptakan itu begitu sempurna, telinga kita berpasangan kanan dan kiri begitu baik ya, kemudian apa, rambut kita, semua unsur tubuh kita, jasad kita didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Tapi apa? Kemudian setelah Allah menciptakan kita sebaik-baiknya ini, Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena apa? Tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak difungsikan dengan semestinya. Di mana akal ini kita gunakan untuk mencerna, untuk mengamati, untuk menelaah, untuk meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua bentuk ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Manakah ayat-ayat Allah? Ayat itu dari bahasa Arab ya, ayat itu dari bahasa Arab artinya indikasi, ciri-ciri ayat itu. Maka kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah kaya. Hampir rata-rata semua dari bahasa-bahasa yang di dunia ini
rata-rata menyerap dari bahasa Arab. Tapi coba cek berapa biji bahasa Arab yang menyerap dari bahasa yang lain. Bahkan hampir itu tidak ada. Hanya beberapa, itu juga kata-kata itu tidak bukan penyerapan itu. Coba aja cek. Itu saking kayaknya. Dan termasuk juga kata ayat. Ayat ini diambil dari bahasa Arab yang artinya indikasi, tanda-tanda. Tanda-tanda apa itu yang tersurat, apa itu yang tersirat, yaitu alam raya ini. Naiklah Bang Edison, naiklah sini. Kita ngopi dulu. Ya sini, naiklah Bang Edison. Kita buktikan di sini ada Kristen menolak Bible. Ayo, naiklah Bang Edison. Kita buktikan siapa? Apakah yang ngibul itu LAI, termasuk juga ajaran Bible, termasuk juga ajaran Kristen? Ayo kita buktikan. Nah, kita kembali ya sambil menunggu tadi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kalian menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kebajikan, bil birri, untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tetapi kita lupa, tapi kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian sudah mengetahui isi kitab, membaca kitab-kitab, ajaran-ajaran. Afala ta'qilun, kalau kata orang sih mbok ya mikir toh gitu. Nah, dalam ayat ini beberapa ulama ahli tafsir di dalam kaidah, dalam susunan tersebut, ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat, ketika kita menghadapi satu syubhat, itu wa antum tatlunal kitab, kita mesti dengan data, kita mesti dengan fakta, datangkan kitab, sodorkan narasi dengan referensi dan literasi serta dalil-dalil, bukan dalih, bukan modal liur, bukan modal congor, bukan modal asumsi. Maka kata Al-Quran, wa antum tatlunal kitab, ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau mengajak kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, termasuk juga dalam ranah diskusi, ini salah satu daripada bentuk kita mengajak kebaikan, menjadikan akal daripada teman-teman kita oten yang tadinya akalnya sungsang, yang tadinya isi otaknya isinya blek utak, yang tadinya dia tidak mengerti mana Tuhan, mana orang, tidak bisa membedakan mana sesembahan, mana yang pasti disembah, mana yang bukan sesembahan, kita berikan. Maka apa? Dengan bekal wa antum tatlunal kitab, datangkan yang namanya dalil, sodorkan yang namanya literasi, sodorkan yang namanya fakta dan data sesuai dengan disiplin keilmuan. Itulah muslim. Wa antum tatlunal kitab. Iya, Bang Hendra. Ini Bob Chen ini. Iya, Pak Hendra, monitor Pak Hendra. Pak Hendra, monitor. Bob Chen. Assalamualaikum. Malam. Bob Chen. Udahlah, suaranya nggak usah dibikin-bikin, cukup Tuhan Anda yang dibikin-bikin. Tuhan udah bikinan, Nabi bikinan sendiri, cara ibadah bikinan sendiri, suara tidak usah dibikin-bikin. Kenapa sih kalian itu suka banget yang namanya KW-KW buatan-buatan gitu loh? Kenapa sih? Iya, apa yang mau dibahas ini? Jujur aja, saya juga termasuk orang yang kurang suka dengan orang yang dibikin-bikin seperti itu loh.
kenapa Anda tidak suka gitu? Iya, males karena saya suka yang Saya juga. asli-asli. Saya suka yang asli-asli. Iya. Oke. Nah, kenapa ya teman-teman Oten ini suka banget yang KW-KW ya teman-teman? Dari yang namanya Tuhan, dari Nabi, sampai kitab, sampai ajaran, semua kok palsu-palsu ya, yang KW-KW gitu. Tentang Nabi Isa alaihissalam kita balik lagi ya. Suaranya keselak, kepala B2. Iya. Oke. Ya ada moderator ini ya, untuk mencari ininya, kita sambil ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini adalah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 25 Nabi. Dan Nabi Isa alaihissalam ini adalah Nabi yang terdekat ya, Nabi yang terdekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari baginda Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam, dan juga Nabi Yakub alaihissalam, berlanjut kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian setelah Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ayyub alaihissalam, setelah itu Nabi Syuaib alaihissalam, berlanjut kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Harun alaihissalam sebagai saudaranya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, yang berlanjut kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Nabi Ilyas alaihissalam dan juga Nabi Ilyasa alaihissalam. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam sebagai paman daripada ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang selanjutnya sebelum Nabi Isa alaihissalam yaitu Nabi Yahya alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nabi itu banyak ya, Nabi-Nabi itu banyak dan juga Rasul juga banyak. Jadi kalau Nabi itu ada 124.000, sedangkan Nabi 300 lebih. Ada yang berpendapat 313, 315 dan 330. Tetapi yang penting yang wajib kita hafalkan yang tadi, yang 25 Nabi. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini adalah Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, ya apa namanya, penerus daripada kitab Taurat. Maka kenapa di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87 dan juga 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, "Walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'di birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Kata Allah, dan sungguh walaqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan kitab, Musal kitab, kepada Musa yaitu Taurat, wa qaffayna min ba'di birrusul, dan kami susul setelahnya, setelah Musa tersebut dengan rasul-rasul yang lain. Kemudian apa? Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan juga kami telah berikan Isa putra Maryam, kepada Isa putra Maryam ini sebagai salah satu bukti bahwasanya
dia adalah seorang rasul. Kemudian apa? Wa ayyadnahu birruhil qudus, yang diperkuat dengan Ruhul Kudus, yaitu nama lain daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kita sudah membahas ya tentang Ruhul Kudus beberapa hari yang lalu. Afakullama ja'akum rasulun mimma la tahwa anfusakum mustakbaratum. Nah, mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kemudian kamu menyombongkan diri? Jadi setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengalami yang namanya benturan, ujian, tantangan, perlawanan dari umatnya. Termasuk juga salah satu sifat kesombongan. Ketika datangnya seorang rasul, selalu saja mereka berlagak sombong. Bukan hanya berlagak, memang sifatnya sombong dengan kedatangan rasul tersebut. Baik itu dari zaman Nabi Musa alaihissalam, begitu juga ketika datangnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka enggan untuk mengakui sebagai rasul, mereka enggan mengakui sebagai nabi, bahkan mereka lebih menyombongkan diri. La tahwa bima la tahwa anfusakum mustakbaratum. Fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Bukan hanya sekedar menyombongkan diri, mereka juga selalu didustakan. Apa yang dikatakan tidak pernah diikuti, bahkan didustakan. Selalu saja mengingkari mereka itu. Maka salah satu daripada tanda-tanda kekufuran, tanda-tanda kemusyrikan tersebut adalah ketika datangnya seorang nabi pada umat tersebut, mereka mendustakan ayat-ayat tersebut. Yang diajarkan Tuhan Yesus itu punya Tuhan, tetapi yang disembah malah Yesusnya. Yesus mengajarkan punya Tuhan, tapi malah Yesus yang dituhankan. Yesus mengajarkan punya Tuhan satu, tetapi malah mereka menuhankan tiga Tuhan. Nah itu mereka fafarikon kadzabtum, mereka itu selalu saja mendustakan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi ketika diutus tersebut. Wa fariqan taqtulun, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar mendustakan, bukan hanya sekedar mengingkari, bahkan sering kali mereka berusaha membunuh para nabi-nabi tersebut, para rasul-rasul tersebut. Nah, salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam juga direncanakan untuk dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda Nabi Isa alaihissalam, diangkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka anggap mereka membunuhnya, mereka menyalibnya, tetapi apa? Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menyerupakannya. Ya akhi, udah monitor? Ini buat teman-teman jangan telepon dulu, saya lagi nih. Siapa nelpon nih? Aduh. Tes 1 2 3. Suara saya masuk nggak? Masuk, aman, bagus. Ya, assalamualaikum Ustaz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry tadi saya ada rapat sedikit sama teman-teman API tempat saya, Ustaz. Masya Allah, udah selesai, terbentuk. Alhamdulillah udah selesai. Masya Allah, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan untuk DPW Kaltim ya. Kalimantan Timur. Untuk DPW Kaltim mudah-mudahan menjadi salah satu garda terdepan ya. Menjadi salah satu garda terdepan, menjadi pendekar tauhid ya, di dalam menegakkan kalimat Allah dan juga mencegah kemurtadan ya. Ada moto yang selalu ini ya, yang paling saya senang waktu menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik. Jadi Alfiyah Ibnu Malik itu salah satu cabang ilmu nahwu sorof yang paling ini ya, yang tertinggi ya. Jadi dari yang namanya i'lal, awamil, surumiyah, imriti, maksud, mutamimah, dan alfiyah. Ada Alfiyah Ibnu Aqil, ada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Dan salah satu yang selalu saya ini tukil gitu di dalam bab maf'ul.
yaitu di dalam bait tersebut dikatakan sebagai motivasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamrud, menjadi motivasi kita. Apa kalimatnya tersebut? La aqudul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Kalau bahasa Betawinya sih, gue takkan mundur setapak pun walaupun satu batalion musuh menghadang di hadapan mata. Itu kata Nabi, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia ataukah mati syahid. Kita doakan bagi DPW Kaltim, walaupun saya ini anggota biasa, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan menjadi salah satu Amin, Allahumma amin. benteng kuat dan juga garda terdepan dalam menegakkan kalimat Allah, membela agama Islam ya, dan juga mencegah kemurtadan dari adik-adik kita, saudara kita, paling tidak keluarga kita. Syukur-syukur bisa mengembangkan sayap, bisa menyelamatkan saudara-saudara kita dari oten-oten yang otaknya sungsang. Wallahu alam bimuradi. Lanjut akhi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya. Doakan terus api Kaltim menyala API ku, Logat Islam Indonesia. Ya, buat ikhwan filah semua, tolong dibantu tap layar agar komal kita kokoh, dibantu share dan posting ulang. Buat anda Kristen yang pengen menanggapi judul saya, silakan anda naik ke atas. Yang Kristen yang ingin menanggapi judul saya, silakan anda naik ke atas berdialog dengan saya maupun Ustadz Miftah. Saya kasih kesempatan juga buat teman-teman bertanya ya, silakan. Beban akidah ke depan akan lebih berat ya, resiko lah, mau diapain. Gak usah jadi Islam kalau nggak mau dibebani, gak usah jadi apologet kalau nggak mau dibebani. Ya justru kalau misalkan dunia semakin baik, berarti hadis Nabi bohong. Semakin mendekatnya hari kiamat, ya tentu yang namanya dunia akan semakin buruk. Gitu, banyaknya fitnah bertebaran di mana-mana. Zina mungkin akan terang-terangan, minuman keras semakin dilegalkan. Itu bagian daripada perjuangan kita gitu loh. Karena itu memang sudah, kalau bahasa ini, dinubuatkan gitu ya. Sebenarnya nubuat itu tidak pas ya teman-teman. Ketika nubuatan itu bahwasanya suatu ramalan itu sangat penyesatan juga ya. Itu adalah penyesatan dari sekian banyak kosakata bahasa Arab. Nubuah itu asal kata dari nabi. Nubuat itu kenabian gitu. Nubuat itu diambil daripada isim masdar, kenabian, bukan ramalan, bukan nubuatan. Maka ini oten-oten ini Kristen ini memang penyesatan luar biasa. Salah satunya juga mencomot, mengkutil daripada istilah bahasa Arab yang kemudian diartikan, didefinisikan sewenang-wenang, seudele dewek. Salah satunya nubuat. Nubuat itu artinya kenabian, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar besar. Maka kenapa ada surat An-Naba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat An-Naba itu adalah kabar besar, karena yang namanya nabi memberitakan kabar besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, tetapi diartikan di dalam Bible oleh lembaga Alkitab, teman-teman Kristen ini kok sebuah kejadian yang akan datang, yang pasti terjadi. Itu kesalahan besar. Lanjut Afi. Sorry tadi kepetal Ustaz, saya terkeluar tadi. Udah aman. Ya, termute Ustaz kita. Mau nanya di Bible yang mana Yesus mempertahankan Taurat sedangkan Paulus menghilangkan hukum Taurat? Banyak. Mr. Cemban, selamat malam. Siapa yang berisik ini, di mute dulu. Ya, luar biasa ilmunya Ustaz, namanya juga Ustaz. Kalau nggak ada ilmunya, saya bukan orang Ustaz. awam, sama saya, kita belajar bareng. Kita orang awam sama. Saya berguru sama Ustaz Miftah juga. Kan mulai kan. Nggak, kita di sini bukan ini ya teman-teman, perlu digarisbawahi, kita bareng-bareng belajar ya, kita bareng-bareng mutolaah gitu ya. Masih banyak guru-guru dan teman-teman kita, bahkan mungkin adik-adik saya bahkan mungkin lebih pintar yang ada di bawah ini ya. Kita hanya sekedar belajar ngomong saja, belajar ngoceh gitu ya, belajar tongorisasi. Belajar tongorisasi gitu. Kita hanya berbagi, mudah-mudahan kita ayo bareng-bareng belajar ya, buat adik-adik kita, setidaknya buat diri kita sendiri lah, setidaknya
mengingatkan diri sendiri. Maka kenapa ada kalimat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya kita saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Lanjut, akhi. Saya nggak nangkap ini Ustaz, nggak nyimak saya dari tadi nih. Oh, saya dari Cirebon. Kang Yuka Ibrahim, ini ada yang bertanya di bawah saya, kebetulan dari Cirebon. Ya karo lahir saya kebetulan di Indramayu, cuman saya besar di Cirebon ikut kakek karena keturunan dari Cirebon. Saya dari Cirebon. Ini mau nanya di Bible yang mana Yesus mempertahankan Taurat sedangkan Paulus menghilangkan hukum Taurat. Matius pasal 5 nomor 17 sampai 18. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau satu iota daripada hukum Taurat tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Kecilin saya aja, akhi yang kecilin, kita kecilin. Ya. Jadi jelas teman-teman ya, Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah Yesus Kristus itu taat kepada hukum Taurat? Ya. Apakah Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat? Tidak. Tapi ada satu literasi dia melanggar hari Sabat itu. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gitu, Ustaz. Jadi hukum Taurat dibatalin sama Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Filipi pasal 3 nomor 6 sampai 8 Paulus bilang hukum Taurat itu sampah. Termasuk salah satunya hukum sunat. Saya nggak tahu kenapa Paulus ini kesal kali kalau orang bersunat. Kenapa itu, Ustaz? Kira-kira. Ya. Jadi kalau kita baca Bible itu, hidup Bang Iqbal. Nah, ini saya tunggu-tunggu dari tadi. Ini yang saya tunggu-tunggu. Blokir aja, blokir. Wajib naik. Blokir aja telat. Wajib naik. Saya klik dalamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kita ini. Wah. Gurunda. Masih makan nasi goreng, gas. Oh, mantap. Mulai nih penyembah batu hitam daripada nyembah manusia. Sok tahu kau kadrun. Saya lebih paham Biblemu daripada kau itu, Dinda, percayalah. Iya, bahkan pendetamu tuh tak lebih pandai daripada saya dalam memahami Bible itu. Saya ini pendeta juga soalnya, pendekar tauhid. Coba Anda baca itu kalau nggak percaya. Yesus itu orang yang taat kepada hukum Taurat. Yesus itu semua ditaati, termasuk 613 mitzvot itu, teman-teman ya, yang dimana dalamnya itu ada hukum perintah dan larangan itu. Saya bingung, isi Bible saling bertentangan. Orang Kristen melawan kata Yesus dan mengikuti Paulus. Ya begitulah faktanya, makanya jadi Kristen. Kalau teman-teman dari kekristenan ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, udah pasti di Islam itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu sama dengan yang dilakukan oleh orang Islam. Yesus berpuasa, orang Islam puasa. Yesus bersunat, orang Islam bersunat. Yesus memerintahkan bagi wanita bertudung. Wanita-wanita dalam Islam itu bertudung, semua bertudung kepala itu. Semuanya banyak. Yesus berdoa kepada Tuhannya dengan cara bersujud. Orang Islam bersujud. Tak ada nyanyi-nyanyi di gereja jingkrak-jingkrak. Iqbal baru bangun dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oten menolak waras, Oten pakai akal sehat, pasti dia mualaf, pasti. Di Bible hanya ada Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Apakah Bible dari 8 murid lainnya ditolak Kristen? Tanya Kristen. Ada kok murid-murid yang lain, tapi beda-beda ya ceritanya itu. Yang Kristen yang mau membantah, silakan Anda naik aja sini. Mati di kapan? Iya, Yesus itu mati dibalut dengan kain lenan. Margana 782, selamat malam. Margana 782, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Margana. Aduh, saya mau nutup toko dulu nih, bentar. Dalam Pak Ustaz. Ya. Amin ya Allah. Ada yang mau disampaikan Abang Bu? Menyimak Pak Ustaz. Oke, siap Pak Ustaz. Izin saya turunkan Pak Ustaz. Ya.
Siap, izin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Para oten, halo lo ya. Wah, halo. Nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak di gereja jajaran siapa? Entahlah. Bang, tolong baca Timotius pasal 6 nomor 16. Di situ Yesus nggak kenal sama sekali sebagai Tuhan. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ya, wujudnya tak bisa kau lihat itu. Suaranya tak bisa kau dengar. Kan? Udahlah, pokoknya nggak merujuk kepada Yesus. Nggak ada. Ciri-ciri Tuhan itu nggak merujuk kepada Yesus sama sekali kalau Anda baca Bible itu. Masa ada Tuhan punya Tuhan, kan nggak masuk akal. Ini ada Tuhan tapi punya Tuhan gitu kan. Sedangkan Tuhan menciptakan yang bukan Tuhan. Masa Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Wah, gelo sih ya. Masuk akal itu, nggak masuk nalar ya. Nggak habis pikri saya itu kadang. Tuhan punya Tuhan. Mayat dalam kubur, ya Tuhan bukan dikubur. Aneh Kristen ini ya. Jadi kalau dia tuh nuduh-nuduh orang Islam itu memfitnah agama Islam itu nggak jelas. Kadang saya nggak masuk akal. Tuhanmu Muhammad. Kapan-kapan kita nyembah Nabi Muhammad? Nggak jelas. Lalu Allah siapa bang? Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan semesta alam. Innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada sesembahan selain aku. Ngapain ribet-ribet? Belajar itu yang simpel-simpel aja saudara, yang santai aja, masuk akal aja lah, yang logis gitu kan. Oh ini ajaran datang dari Tuhan nih, kita baca nih firman Tuhan, masuk akal apa enggak? Masuk akal, rasional gitu, imani. Oh ini ada katanya ajaran datang dari Tuhan, masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Kenapa enggak masuk akal? Karena Tuhan enggak masuk akal. Gimana bisa Tuhan enggak masuk akal? Imani anjir. Pikir ten anjir. Ajaran datangnya dari Tuhan, tapi Tuhan gak masuk akal. Assalamualaikum Bang Iqbal, bagus tuh bajunya Bang. Iya, dari Bang Dewa nih, endorse ya. Ini foto saya, yang satunya foto Bang Ardiansah nih, Pak Dokter. Mentor Aing. Penyaliban tidak jelas, ayo tinggalkan gereja. Silahkan kamu tinggalkan. Bang, pas Yesus sunat ada kuda lumping gak ya Bang? Gak tahu, betul Bang. Oten punah mungkin, kader masih menghujat agama orang lain, sedangkan negara mayoritas Kristen sudah tinggal di bulan. Kapan kami menghujat? Sejak kapan orang Islam itu menghujat agama Kristen? Ruang ini dibuka untuk berargumen. Gimana Bang Dah? Ini negara mayoritas Kristen sudah tinggal di bulan. Di bulan RT berapa kucuk? Orang aja tinggal di bulan. Nah, ada yang bisa tinggal di bulan. Menipu botol. Terus kerjaan botol. Meninggal kau nanti tinggal di bulan. Dikirain debat ternyata ngelawak. Yang gak ada lawan debatnya gimana Koko Ismail? Kalau Anda mau saya debat ya Anda pura-pura jadi Kristen, Anda naik debat, kita di atas. Ya, jadi jangan terlalu banyak permintaan ngomong ini mencela-menceli kalau nggak berani tampil di depan umum seperti ini. Saya sudah biasa itu hari-hari saya sama apologet Islam kayak gini. Kalau kau mau uji keilmuanku sama teman-temanku ya kau naik, kita dialog, kita perang argumen gitu kan. Mana yang lebih paham, mana yang lebih mengerti, itu aja kita buktikan. Mana yang benar kan? Islam kah? Kristen kah? Naik, jangan typing. Kalau kau cuma typing kayak gitu aja ya berat. Bang, mulai sekarang saya mau meninggalkan gereja karena saya juga belum pernah masuk. Wih, mantap bro. Mantap, naikkan noten bang, gak berani naik dia kalau udah gue. Tadi gue rapat. Bang Ardi, alhamdulillah rapat gue, rapatnya sudah selesai bang dah. Mohon doa restu abangku. Insya Allah besok atau lusa udah kuajukan bang ya. Kenapa debat Kristen Bang Ardi on cam? Mau ojo suara neto. Dia lagi makan nasi goreng. Kenapa debat Kristen dan Islam paling laris? Laris. Yang satu benar, yang satu salah ya laris. Lucunya yang salah ngeyel supaya jadi benar, itu makanya laris. Ya, ini Islam nih benar nih. Ya, Islam benar, Oten salah gitu kan. Yang salah ngeyel supaya benar, yang benar ketawa-ketawa nih anjir.
Ketawa jahat dulu teman-teman. Makanya lari seorang nonton kan. Masyarakat sekarang butuh hiburan deh, ya. Butuh hiburan dia. Botol-botol gitu kan seru kalau naik ke atas ngomong, yang penting ngomong gitu kan, asal ngomong aja, nggak ada urusan. Pokoknya ngomong aja, ngomong. Bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Firman, tidak ada cara lain Bang, tidak ada. Kalau kami diam, misionaris bergerak. Kalau kami diam, keluarga kami dimurtadkan. Kalau kami diam, banyak resiko. Jadi kami bersuara terus. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemurtadan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.